Oke, kita mulai ya. Sekarang kita bakal bahas dulu chapter 1. Chapter 1 itu tentang fungsi dan persamaan kuadrat. Sebenarnya ini udah pernah kita bahas waktu pas awal semester dulu kan, waktu pas bahas tentang UN. Nah, tapi sekarang akan coba kasih dulu materinya sedikit tentang apa itu fungsi kuadrat sama apa bedanya dengan persamaan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat yang suka kita kenalkan bentuknya fx ya. Jadi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, sedangkan kalau bentuk persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dua-duanya mirip, ada ax kuadrat plus bx sampai c-nya, tapi bedanya kalau fungsi kuadrat itu fx, tapi kalau misalkan persamaan kuadrat sama dengan 0. Nah, di persamaan kuadrat kita kenal ada istilah akar-akar. Nah, akar-akar itu bentuknya x1 sama x2. Sedangkan kalau di fungsi kuadrat nanti yang paling utama adalah ada yang namanya titik puncak, yaitu xp sama yp. Kalau bentuk dari fungsi kuadrat itu kan biasanya terbuka ke atas atau dia terbuka ke bawah. Kalau misalkan terbuka ke atas, itu berarti nilai a-nya lebih besar dari 0. Dan kalau dia terbuka ke bawah, berarti a-nya lebih kecil dari 0. Oke, pertama kita bahas dulu tentang fungsi kuadrat. Oke, bentuk umum fungsi kuadrat ada beberapa jenis. Yang pertama, yang sudah umum yang tadi ya, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau bisa juga fx ini kita ganti menjadi y, jadi y sama dengan. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan fungsi atau grafiknya ya, grafiknya melalui X1 dan Y1 dan puncaknya ada XP, YP. Nah, jadi bentuk fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan Y dikurangi YP sama dengan A dikali X dikurangi XP pangkat 2. Oke. Di sini ada bentuk XP sama YP. XP dan YP itu bentuknya puncak sebenarnya. Kalau misalkan sini kan ada bagian bawah, ini berarti puncaknya di bawah. Kalau misalkan dia terbukanya ke bawah, berarti puncaknya di atas. Oke, ada grafik seperti ini. Di atas ini puncak kita simbolkan sebagai XP, YP. Ada rumusnya. Untuk XP itu rumusnya negatif B dibagi 2A, sedangkan YP itu adalah D dibagi negatif 4A. Catatannya D itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Oke, sekarang masuk ke hubungan kurva dengan sumbu X-nya. Jadi kan ada 3 posisi grafik itu ya. Kalau misalkan kita punya sumbu kartesius, ada di sini sumbu X sama ada sumbu Y, maka 3 posisi pernah akan jelasin juga. Pertama, dia bisa memotong kurva sumbu X-nya di 2 titik yang berbeda. Terus yang kedua, bisa juga dia hanya menyinggung, atau yang ketiga bisa tidak menyentuh sama sekali. Nah, apa bedanya? Kalau misalkan dia itu memotong di 2 titik, berarti kalau di sini ada X1 dan ada X2, kita simbolkan sebagai X1 tidak sama dengan X2. Atau biasa bahasa di soalnya memotong sumbu X. Nah, kalau dia memotong sumbu X, maka diskriminannya atau yang tadi B kuadrat min 4AC-nya ini lebih besar dari 0. Nah, sedangkan kalau misalkan dia menyinggung, artinya X1-nya sama dengan X2.
Oke, beda dengan yang tadi, kalau misalkan dia menyinggung berarti nilai D-nya sama dengan 0. Berarti ketebak ya, yang terakhir kalau tadi lebih besar ini sama dengan, maka yang ketiga D-nya kurang dari 0. Nah, kalau ini mah tidak menyentuh dan tidak memotong. Pernah dengar istilah definite positif sama definite negatif? Definite positif itu berarti nilai fungsinya selalu berada di atas sumbu X. Contohnya untuk yang bagian akhir, ini kan dia selalu berada di atas sumbu X, berarti nilai Y-nya selalu positif. Kalau misalkan dia terbuka ke atas, berarti tadi A-nya lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0, ini kita sebut sebagai definite yang positif. Terus posisi kedua, kalau misalkan dia selalu ada di bawah sumbu X. Jadi di sini nilai D-nya tetap lebih kecil dari 0 karena dia tidak menyentuh sumbu X. Tapi untuk nilai A-nya lebih kecil dari 0. Nah, ini kita sebut sebagai definite yang negatif. Oke? Oke, satu lagi ya. Untuk di fungsi kuadrat ada istilah yang sering digunakan di soal juga, yaitu sumbu simetri, nilai maksimum, nilai minimum, atau nilai stasioner. Jadi sebenarnya istilah ini sama saja dengan titik puncak, cuma dipisah-pisah. Kalau misalkan dibilangnya sumbu simetri, itu berarti bicara tentang XP-nya. Sedangkan kalau dia bilang nilai maksimum, minimum, atau stasioner, itu berarti bicara tentang YP. Nah, kenapa kayak gitu? Kalau misalkan kita punya sebuah kurva bentuk parabola, yang namanya sumbu simetri itu kan dia bakal membagi kurvanya menjadi dua bagian yang sama besar, gitu ya. Anggaplah di sini. Nah, berarti bagian ini kan dia bakal ketemu di sini ya. Ini sebutnya sebagai XP karena di bagian sumbu X. Sedangkan di mana nilai fungsinya minimum? Adanya di sini tapi kita sangkutkan dengan Y. Nah, berarti di sini YP. Maka dapatlah koordinatnya XP, YP. Kesimpulannya, kalau ada istilah sumbu simetri itu berarti bicara masalah XP-nya. Tapi kalau misalkan bicara nilai maksimum fungsinya apa, nilai minimum fungsinya apa, kita balik lagi, yang namanya fungsi itu kan simbolnya sama dengan Y. Berarti kalau misalkan bilang nilai fungsi yang minimum, sama saja dengan mencari nilai Y yang minimum. Sepanjang kurva ini nilai yang minimumnya adanya di bagian paling bawah. Dan sebaliknya, kalau misalkan dibilang nilai maksimum, berarti sama juga tetap YP-nya, cuma dia modelnya terbuka ke bawah, gitu aja. Oke, itu untuk fungsi kuadrat. Nah, berikutnya nanti kita bakal bahas tentang persamaan kuadrat.